Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Indasari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasikan tokoh utama menjadi tokoh utama dalam sebuah cerpen. Nah, di sini saya mengambil cerpen yaitu yang berjudul Pohon Keramat karya Yus R. Ismail. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, simak ya video ini sampai habis. Terima kasih. Nah, selanjutnya sini saya akan mengidentifikasikan tokoh yang sering muncul dalam cerpen Pohon Keramat, dan yang kedua tokoh yang sering muncul sebagai subjek, dan yang ketiga tokoh yang sering muncul sebagai objek. Yang pertama kita akan membahas tentang kemunculan tokoh kakek dalam cerpen Pohon Keramat. Yang pertama, tersenyum membuat keriput di wajahnya makin kentara. Yang kedua, pada teks "Apa kau akan pergi ke pohon keramat?" tanyanya. Yang ketiga, bukan hanya anak muda, orang tua seperti yang sudah hampir mati ini juga tidak perlu ke sana. Yang keempat, oh, aku jelas memiliki rahasia, semua manusia memiliki rahasia, hanya saja aku tidak perlu membagikan kepada pohon yang dipuja-puja itu. Yang kelima, apakah kau yakin tidak akan ada yang mendengarkan rahasiamu kecuali pohon itu? Yang keenam, penjaga pohon keramat akan melakukan tugasnya dengan baik. Kataku tanda nada yang mantap. Tentu orang itu mengatur agar satu orang dengan orang lain tidak datang secara bersamaan. Yang ketujuh, kau lebih jago menggunakan mulutmu. Yang kedelapan, kau harus menyelesaikan kangkungmu itu, kemudian memasaknya. Aku sudah mulai lapar. Yang kedua, kemunculan aku dalam cerpen Pohon Keramat. Aku membuka mulut, berusaha mengatakan sesuatu, keraguan itu muncul. Aku tidak tahu jawabannya. Aku tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Yang kedua, tokoh aku. Penjaga pohon keramat akan melakukan tugasnya dengan baik, kataku tanpa nada yang mantap. Yang ketiga, aku membenahi posisi duduk, meletakkan batang kangkung yang tengah kupetik, fokus pada obrolan. Yang keempat, konsentrasi yang dilatar belakangi oleh kekuasaan. Kau tahu mengapa pemimpin kita sangat langgeng kekuasaannya? Karena ia mengetahui segalanya. Berkat pohon itu, jawabku, mulai bisa menyeimbangkan pemikiran. Yang kelima, aku memandangi daun-daun kangkung yang sudah kupetik. Lalu di manakah kita harus meletakkan rahasia agar aman? Yang keenam, kurasa akan sulit. 7. Bagaimana kalau aku berbisik pada pohon lain saja? Bolehkah kita sampai pada suatu persetujuan bahwa pohon manapun hanya diam saja ketika kita berbicara padanya? Yang kedelapan, karena aku berharap dapat mengutarakannya. 9. Intinya, jika tidak ingin diketahui orang lain, simpan untuk dirimu sendiri. Yang kesembilan, tidak, aku tidak menyimpan semua rahasiaku. Buktinya, hari ini aku membuka mulutku padamu karena aku selalu merasa berdialog lebih menyenangkan daripada bercerita pada pohon mirip orang sakit jiwa. Yang ke-10, kepala dusun yang maha kuasa membentuk sebuah kebenaran untuk kepentingan, tapi bukanlah kebanyakan pemegang kekuasaan memang demikian. Yang ke-11, sementara warga menganggap kebenaran itu sebagai sesuatu yang luhur, bebas nilai, dan hanya berisi kebaikan semata. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemunculan tokoh kakek sebagai subjek di dalam cerpen Pohon Keramat. Yang pertama, nenek memandangiku dari balik kacamata yang digunakannya, seolah-olah memperhatikan apakah aku memetik daun kangkung yang dengan benar. Yang kedua, nenek menggeleng mantap. Yang ketiga, nenek mengangguk, kurasa sekarang setahu saatnya bagiku untuk memberikan alasan padamu, bukan karena kamu bertanya untuk menghakimi. Yang keempat,
Nenek yang misterius, lemah, dan serius sekali menghabiskan waktunya untuk merajuk, kini berubah menjadi sosok karismatik di hadapanku. Nah, yang kelima, nenek menggeleng. Aku tidak menyimpan semua rahasiaku. Buktinya hari ini aku membuka mulutku padamu karena aku selalu merasa berdialog lebih menyenangkan daripada bercerita dari pohon. Yang keenam, nenek, kau sungguh berani, kau orang yang hebat, sahutku. Yang kedua, kemunculan aku sebagai subjek dalam cerpen Pohon Keramat. Yang pertama, aku tidak melamun, aku memetik daun kangkung, sergahku, malu kulanjutkan proses memetiki daun kangkung. Yang kedua, aku bukan itu, ada alasan lain, ia ingin mengajakku bicara. Yang ketiga, aku belum cukup umur. Dengusku, hal itu harusnya sudah jelas. Mereka yang pergi ke Pohon Keramat minimal berumur 25, sementara aku masih belasan. Yang keempat, aku balik menatap nenek, mungkin karena nenek tidak memiliki rahasia untuk aku. Kelima, aku diam, mencoba menjejelkan penjelasan nenek, tapi cara pikirku mulai prinsip orang-orang yang suka menguncingkan nenek. Yang keenam, aku membenahi posisi dudukku, meletakkan batang kangkung yang tengah kupetik, fokus pada obrolan. Yang kedelapan, aku tahu apa yang kau pikirkan, kau sudah bijak dengan tidak menyerukan pemikiran itu. Tawa nenek, seolah mampu baca pikiranku, seolah nenek adalah seorang dukun saja. Nah, yang ketiga yaitu memunculkan tokoh kakek sebagai objek di dalam cerita Pohon Keramat. Yang pertama, melamun saja, tegur nenek. Yang kedua, apakah kau akan pergi ke Pohon Keramat, tanyanya. Yang ketiga, oh, aku jelas memiliki rahasia semua. Manusia memiliki rahasia, hanya saja aku tidak perlu membagikannya kepada pohon yang dipuja-puja itu, potong nenek. Yang keempat, tentu orang itu mengatur agar satu orang dengan orang lain tidak datang secara bersamaan, angguk nenek. Nah, yang selanjutnya yaitu tokoh aku sebagai objek di dalam cerpen Pohon Keramat ini. Yang pertama, kuharap mereka mengubah peraturan mengenai umur. Anak muda juga punya permasalahan, tidak hanya orang tua, ucapku. Yang kedua, kurasa selama ini aku tidak menggunakan telingaku dengan baik, sahutku. Yang ketiga, mereka tidak suka jika ada orang yang tidak berbisik pada pohon itu. Orang-orang membicarakan nenek dari belakang, kataku. Yang keempat, biarpun aku setuju dengan nenek, aku tetap akan ke sana karena aku takut orang-orang tidak benar-benar menerimaku. Aku tidak suka ada gosip, ujarku. Yang kelima, bagaimana kalau aku berbisik pada pohon lain saja? Bukankah kita sama pada suatu persetujuan bahwa pohon manapun hanya diam saja ketika kita bicara padanya, usulku. Selanjutnya yaitu menjadi tokoh utama di dalam Pohon Keramat ini sebagai berikut. Aku mengangguk, pilihanku sudah berubah. Aku tidak akan datang ke Pohon Keramat hanya karena takut dipergunjingkan orang-orang. Aku tidak akan ke sana karena aku tahu itu bukanlah hal yang bijak. Dalam kutipan tersebut, hal yang kita lakukan ketika kita menghadapi masalah tersebut, kita tidak akan datang ke Pohon Keramat tersebut karena takut dipergunjingkan orang-orang. Karena hal itu bukanlah hal yang bijak yang dapat kita lakukan. Sewajarnya, mana mungkin Pohon Keramat itu bisa bicara. Itu hanya kepercayaan orang-orang tersebut saja. Dalam kutipan ini, kau juga akan butuh banyak tenaga jika ingin melakukan resistensi menghadapi orang yang tidak mau diajak berpikir, hanya menerima kebenaran tanpa mempertanyakan. Itu melelahkan. Orang-orang tidak mau diajak kompromi karena mereka menganggap bahwa hal yang mereka lakukan itu sudah benar. Ternyata hal yang mereka lakukan itu sangat melelahkan, di mana masa Pohon Keramat itu bisa bicara. Mereka mempercayai itu tanpa mengetahui kebenaran yang jelas.